Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menyajikan contoh dari tabel PDB sebagaimana materi yang sudah saya sampaikan yang bersumber dari Robinson Tarigan. Ya, untuk tabel PDB-nya sendiri saya ambil dari buku Statistik Indonesia tahun 2022. Buku Statistik Indonesia ini diterbitkan oleh BPS, khususnya adalah BPS Pusat, ya, mengenai angka-angka statistik yang berkembang di Indonesia. Sementara kalau data statistik wilayah, contohnya provinsi, maka namanya provinsi dalam angka. Contoh provinsinya Jawa Barat misalnya, Provinsi Jawa Barat dalam angka, atau Provinsi Banten dalam angka. Nah, tapi khusus untuk Indonesia namanya bukan Indonesia dalam angka, tapi Statistik Indonesia, ya. Dan di dalam Statistik Indonesia ini banyak sekali data yang bisa dilihat, bisa digunakan untuk kegiatan analisis, ya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang PDB, ya, dari file yang saya bagikan. Yang ada di grup di Statistik Indonesia, ya. PDB-nya ada di halaman 723, ya. 723. Ini belum mau bergerak. Sebentar, agak lelet ini. Laptopnya agak lelet. Oke. Nah, kita sampai pada ini. Pada lembar PDB, ya. Ini terdiri dari beberapa lembar karena memang banyak sekali. Oke. Oke, ya. Di laptop saya sudah tampil Zoom, ya. Tapi kalau misalnya di layar ini tidak terlihat Zoom, ya harap maklum aja. Nah, di tabelnya, judul tabel 15.1.1 itu tertulis produk domestik bruto. Nah, di situ tertulisnya atas harga berlaku menurut lapangan usaha. Ada dua jenis PDB di Indonesia. Yang pertama atas harga berlaku, yang kedua atas harga konstan. Kita lihat yang atas harga konstan, ya. Nah, ini dia. Atas harga konstannya adalah harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha dalam satuan miliar rupiah. Data yang muncul itu dari tahun 2017 sampai dengan 2021, ya. Bintang-bintang itu menunjukkan bahwa angkanya masih
harus dikoreksi. Nah, di sini terlihat judulnya ya, PDB ya, di tabel 15.1.1.2. Nah, kemudian di kolom ini adalah nama dari lapangan usaha atau industri ya, atau yang sering disebut dalam perekonomian disebut dengan sektor ya. Ini sektornya ini angka pada tahun yang dimaksud 2017, 18, 19, 2020, 2021. Ini angkanya dalam satuan miliar. Nah, contohnya sektor yang pertama yang diberi label A ya. Jadi untuk tahun 2021 ya, jumlah sektor yang diklasifikasikan di dalam PDB oleh BPS itu berjumlah 17 sektor ya. Tahun-tahun sebelumnya sempat yang 9 sektor, 11 sektor, sekarang 17 sektor ya. Di dalam sektor itu sendiri ada banyak subsektornya. Nah, yang pertama ini sektor pertanian, kehutanan, perikanan, agriculture, forestry, and fishing ya. Terdiri dari 3 subsektor. Yang pertama subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, agriculture, livestock, hunting, and agriculture service. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Kemudian sektor yang kedua kehutanan dan penebangan. Penebangan kayu. Yang ketiga perikanan. Nah, kemudian di subsektor pertanian itu ada subsektornya lagi. Subsektornya itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian, dan perburuan. Nah, sebetulnya masing-masing subsektor itu punya banyak subsektor, dan di dalam subsektor disitulah muncul produk-produknya. Apa produk di dalam tanaman pangan? Nanti ada padi, kedelai, ubi, palawija, dan sebagainya. Tanaman hortikultura itu sayur mayur ya. Sayur mayur itu banyak, kentang, bawang, terus wortel dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, di dalam PDB nilai dari setiap produk itu diklasifikasikan ke dalam satu subsektor tertentu. Subsektor tertentu kemudian akumulasi dalam sektor tertentu atau subsektor tertentu, kemudian disatukan dalam sektor tertentu. Nah, di sini ada nilainya, Anda nanti bisa lihat di file PDB ya, di halaman 732 ya. Anda lihat nih nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya untuk sektor pertanian ya, jumlahnya ada di satuannya miliar, berarti 1.258 ya. 1 billion bukan 1 triliun lagi, karena miliarnya itu di 375 miliar, berarti 258 triliun, satunya harus 1 billion. 1 billion ya. 1 billion 258 triliun 375
miliar 700 juta rupiah. Itu cara bacanya ya. Anak ekonomi harus tahu bagaimana cara membaca nilai satuan nominal. Jangan salah ya, jangan keliru, jangan memalukan, nggak bisa baca ya. Nah, ini tadi sektor yang pertama atau sektor A. Ya, kalau ada 17 itu ada sampai berapa sektor? Ya. Tapi sebetulnya secara total itu ada 21 sektor. Ya. Bukan 17. Kenapa ada 21 sektor? Karena ada beberapa sektor yang dikelompokkan, digabungkan, misalnya M dan N. Ya, M dan N itu disatukan, 2 sektor yang disatukan. Kemudian ada 4 sektor yang disatukan. RSTU. Nah, ini RSTU ya. Ini 4 sektor yang disatukan dengan judulnya jasa lainnya. Jadi sektor jasa lainnya. Nah, kemudian di bawahnya itu yang di bold ini ada nilai tambah bruto atas dasar harga dasar. Nilai tambahnya. Kemudian dikurangi subsidi atas produk. Ya. Kemudian yang C-nya ini produk domestik bruto atau total dari nilai dari A sampai U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U ya. Itu totalnya 9 billion 912 triliun 928 miliar 100 juta rupiah. Nah, gitu cara membacanya. Itu besaran dari PDB Indonesia. Ini tahun 2017, 18, 19, 20, 21. Nah, di sini Anda dapat melihat bagaimana sih nilai perkembangan nilai dari PDB Indonesia. Ya, antara tahun 2017 sampai 2021. Anda melihat angkanya terjadi kenaikan. Kemudian berapa kenaikannya? Ini Anda bisa hitung sendiri dan harus tahu bagaimana cara menghitungnya. Itu namanya angka pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari angka pertumbuhan ekonomi ini bisa digunakan untuk topik analisis. Contohnya ya, sektor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021. Sektor mana yang dominan, kan gitu ya. Di antara 17 sektor ini sektor mana, kan gitu. Maka dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan ekonometrik. Ya. Jadi data PDB ini dapat digunakan untuk analisis secara general, yaitu secara umum, perkembangan dari seluruh sektor, atau hanya akan menyoroti beberapa sektor tertentu. Contohnya di pertanian saja, menganalisis sektor pertanian untuk tanaman pangan misalnya. Ya, kemudian Anda melihat perkembangan dari sektor tanaman pangan. Di sini ada kecenderungan di satu periode peningkatan dari periode sebelumnya, atau terjadi penurunan di periode sebelumnya, dan seterusnya. Jadi ada sebuah kondisi yang tidak tetap, tidak selamanya meningkat, tidak selamanya menurun ya. Nah, itu kemudian bisa dijadikan sebagai topik analisis.
faktor apa yang menyebabkan subsektor tanaman pangan atau faktor yang memengaruhi pertumbuhan subsektor tanaman pangan. Nah, kemudian harus dicari lebih detail lagi. Tanaman pangan meliputi produknya apa saja. Contohnya Anda menganalisis misalnya beberapa jenis aja yang Anda pilih dari tanaman pangan, misalnya hanya padi, kemudian palawija, kentang, ya 3 aja misalnya. Kentang. Nah, Anda analisis bagaimana, Anda jelaskan kenapa pilihnya 3 produk ini, kan gitu ya. Kemudian setelah dijelaskan alasannya kenapa pilih 3 produk itu, kemudian Anda gunakan untuk analisis. Nah, kemudian Anda akan menggunakan model regresi linear berganda dan mendapatkan koefisien regresi masing-masing atau elastisitasnya, maka disitulah Anda akan dapat menjelaskan ya pengaruh dari produk-produk itu terhadap pertumbuhan subsektor tanaman pangan. Ya. Itu contohnya untuk tanaman pangan. Atau contoh lain untuk subsektor lain, untuk sektor lain. Katakan misalnya sektor apa ya? Sektor transportasi, penyediaan akomodasi, jasa keuangan, ya transportasi misalnya. Ya, angkutan darat, nah misalnya begitu, atau angkutan rel kereta api kan. Angkutan rel kereta api. Maka dicari subsektornya. Angkutan rel itu meliputi apa saja? Angkutan rel untuk untuk penumpang, angkutan rel untuk barang, ya. Kemudian 2 misalnya angkutan rel untuk penumpang dan angkutan rel untuk barang. Kalau untuk penumpang ya kereta api penumpang ya dengan berbagai kelas yang berbeda. Untuk angkutan barang misalnya mengangkut tebu dari perkebunan ke pabrik, mengangkut batu bara dari pertambangan ke pabrik-pabrik dan seterusnya. Maka itu bisa dilihat apa yang memengaruhi pertumbuhan dari subsektor angkutan rel. Ya, sektor apa saja dan kemudian didapatkan elastisitasnya, dan Anda juga dapat menjelaskan subsektor mana yang lebih memengaruhi pada angkutan rel tersebut. Nah, itu contohnya ya. Contoh analisis yang bisa dilakukan dengan menggunakan data PDB ini. Ya. Data PDB yang digunakan umumnya itu menggunakan pendekatan dasar harga konstan dibandingkan dengan harga berlaku. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan harga berlaku? Harga berlaku artinya harga yang ditetapkan di dalam nilai PDB itu sesuai dengan harga nominal yang berlaku pada saat itu. Kalau harga konstan itu sudah dipengaruhi oleh berapa inflasi yang yang terjadi pada periode yang dihitung. Ya, jadi ada harga dasarnya kemudian dikali berapa inflasinya. Ya, jadi untuk harga dasar konstan itu sudah tidak dipengaruhi lagi oleh inflasi. Ya, jadi itu harga yang sudah dikurangi dengan beban inflasi, sedangkan pada harga yang berlaku itu masih harus dikurangi dengan nilai inflasi yang terjadi pada
periode tersebut. Ya, maka digunakanlah harga dasar konstan. Nah, di BPS ini sendiri ya, dari tabel 15.1.2 yang menampilkan nilai PDB, kemudian juga BPS melakukan perhitungan-perhitungan. Ya, contohnya perhitungan tentang pertumbuhan sektor. Ya, ada yang disebut dengan distribusi persentase produk domestik bruto. Nah, ini dari satuannya persen. Ya, jadi BPS juga mengeluarkan nilai-nilai itu. Tapi untuk kegiatan riset atau kebutuhan riset, Anda harus dapat menghitung sendiri. Ya, dari mana angka itu bisa didapat? Bagaimana cara membentuk angka itu? Ya, Anda harus tahu rumusnya. Jadi tidak bisa semua menggunakan angka yang sudah diolah oleh BPS. Yang bisa digunakan dari BPS terutama adalah data asli, dalam hal ini adalah data PDB-nya itu sendiri. Nah, dari data PDB itu Anda bisa menghitung laju pertumbuhan atau distribusi persentase, kemudian Anda menentukan dari nilai PDB itu sektor mana yang lebih dominan sehingga perekonomian kita strukturnya apa, apakah pertanian, apakah industri, apakah jasa. Itu semua dari nilai dasar PDB dan terutama yang menggunakan pendekatan harga dasar konstan. Demikian untuk penjelasan PDB. Ya, jadi diingat bahwa dari file yang disampaikan Anda cek di halaman 732 untuk melihat nilai PDB, dan Anda harus bisa menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan nilai PDB itu, dan kemudian Anda bisa menentukan beberapa nilai, diantaranya adalah pertumbuhan dari sektor, subsektor, atau pertumbuhan PDB secara umum dengan menggunakan angka dari PDB aslinya. Demikian saya cukupkan penjelasan untuk tabel PDB-nya. Silahkan disimak secara seksama dari file yang saya kirimkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.